Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan pernah terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya bersama-sama kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah para imam grup, para imam besar, para imam khatib bergabung 3 grup yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam pencapaian tauhid kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, perlulah banyak pembekalan kepada seseorang yang akan memikul derajat nama baik martabat Allah Tuhan yang Maha Esa. Pengenalan yang lebih banyak menciptakan atau memperlihatkan kebesaran sebuah Tuhan bagi diri seorang. Pemahaman yang sangat kuat memperlihatkan sebuah keinsanan Tuhan pada dirinya, dan memperlihatkan kekuasaan dan kekuatannya itu memperlihatkan keakuan Tuhan pada dirinya. Pengenalan bahasa-bahasa hakikat itu sangatlah penting kita pahami. Pengenalan hakikat Allah menjadi suatu pandangan, kebolehan dan keahlian serta kelincahan kita di dalam berbahasa hakikat kepada Allah. Di dalam berbahasa hakikat kepada Allah. Pengenalan hijaiyah adalah pengenalan kodrat, yang mana seorang wali Allah, arif billah, adalah sebuah batin yang sangat mengerti. Jadi kodratnya itu bukan kodrat keumatan lagi, tapi sebuah kodrat batin yang sangat mengerti maksudnya Allah.
Kita harus berasma dengan bahasa Allah. Pemahaman bukanlah mengajak kita pintar. Pemahaman itu membuat kita mengerti. Ya. Dengan kiat-kiat dan makna-makna yang dikeluarkan oleh hijaiyah atau sebuah lauh mahfuz, sebuah penampakan. Pengenalan hakikat makna adalah bahasa faham, bahasa iman, bahasa paham, bahasa bijak. Kita jangan menempatkan bahasa makna itu dengan kemampuan akal. Umpamanya kalau alif kasroh a dia memperlihatkan apa? Berarti dia memperlihatkan zahir. Yang berkata itu zahir. Kalau umpamanya alif itu adalah kasroh i, berarti dia berbicara dari atas nama hayat. Nah ini nih perlu penting saya kasih pengertian beberapa waktu ini. Dan apabila alif itu didomahkan dengan suatu domah u, itu penyebutannya atas nama siapa? Berarti kita harus bergeser pandangan. Ya, dengar baik-baik. Kalau kamu tidak ahli di sini nih, tidak ada gunanya kalau tidak paham dengan maksud dan tajadinya. Nah, kalau umpamanya alif itu ada hamzah di atasnya, itu dia akan berbicara sebagai kapasitas Tuhan, ya, berbicara sebagai kapasitas Tuhan yang memaknai aftar, sifat zahir, bicara, berkata, melihat, mengatakan kami, aku, dia, engkau. Nah itu kalau muncul sebuah hamzah. Hal-hal yang begini, contoh umpama innallaha wa fil karami, innallahi wa fil karami, innallahu wa fil karami. Nah di sini kita sudah bisa karomah yang dimaksud itu apakah ha, hi, hu. Berarti ini adalah hamzah perbuatannya yang banyak. Jadi tidak ada yang salah. Apakah dia innallaha, innallahu, innallahi, itu kembali pandangan kepada yang tiga. Nah itu contoh seperti itu. Ini harus jeli, ya, harus sangat jeli sekali. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan makna yang dikeluarkan, yang dimaksud oleh Allah, ini kita sudah gagal paham namanya. Kenapa? Allah itu kalau dia ingin berbagi, itu dengan satu huruf dia bisa berbagi banyak. Jadi kita jangan mempersempit. Kita harus membebaskan umat dari tekanan rohani yang membuat tidak sampainya suatu keinginannya, suatu kewajibannya sebagai makhluk kepada Allah. Inilah gunanya kita dididik di sini. Kalau hanya menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, itu semua dalil bisa kita pakai. Tapi menyampaikan sebuah kebenaran, ini dalilnya tidak boleh diarahkan kepada
kodrat kitab lain selain dari dalilnya sendiri. Apa dalilnya sendiri? Itulah kodrat yang ada, yang diamanahkan atau dititipkan di dalam yang nyata. Itu namanya amanah. Kita ini adalah sewujud batin bagi dia. Tempat Allah bertajalli untuk memperkenalkan dirinya kepada sebuah makhluk. Kalau di jasad dia sebagai penampakan. Kalau di hidup dia penampakan. Kalau di kodrat terlihat dia penampakan. Nah, bagi Allah itu tidak dipisahkan, semuanya ini penampakan atau dikatakan jauharnya dia, ahyan kerajiahnya. Jadi kalau kita mengkaji makom tauhid, itu tidak ada penamaan bagi seorang umat, posisi seorang umat itu tidak ada. Di sini adalah perbuatan wujudnya semata. Jadi harus benar-benar lincah di dalam pengenalan. Banyak pengenalan wawasan, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifatnya, sir, wujud, batin. Itu memang harus banyak. Mana ada sifat Tuhan memiliki pengetahuan yang sedikit atau fakir ilmu. Tidak ada kodrat Tuhan yang fakir ilmu. Paham? Dan jangan persulit dirimu dikala kamu SD mempertanyakan lagi di SMA. Enggak bisa. Wahyu, apa yang dikatakan wahyu? Di saat awal kamu belajar jamaah, terus bertahun-tahun belajar, kalau ini memang dijadikan sebuah wasilah besar, ilmu ini menjadi wasilah besar yang beberapa tahun yang silam ini akan muncul di depanmu. Artinya akan langsung seolah-olah tadi pagi baru kita mendengar kajian itu. Ini yang dikatakan wahyu, ilham, laduni, irhas, khodam. Jadi jangan kita merubah kajian dengan pemahaman yang belum tentu kita paham. Tiba-tiba kita memponis kajian tersebut. Itu tidak boleh. Jadi yang dikatakan wahyu itu apabila kamu cintai tidak akan pernah dia lupa. Istilah lupa itu tidak akan ada. Tapi karena tidak ada yang lebih membutuhkan di depanmu, dia enggak keluar. Karena dia adalah aras, suatu kekuatan untuk menyelamatkan umat. Tapi kalau yang berhak itu menanya atau bertanya di depanmu, dia akan cepat keluar. Kaji itu tahu jutaan tahun sebelum ada niat manusia. Sebelum ada niat, kaji itu sudah dulu. Karena tidak ada yang menjadikan kaji itu. Kaji itu sudah tidak berusul. Dia ada. Jadi cara memahami kodrat Tuhan itu memanai hakikatnya. Yang penting kita
betul-betul menjadikan kajian itu sebagai titian, jembatan. Jadi jangan ada lagi kita berpikir menurut saya begini. Tidak. Kalau kaji kita mengalami gangguan, keraguan-raguan, kita harus langsung menelpon kepada pemilik kaji. Di sini itu saya tidak bisa pecah di luar kaji itu, pecahnya di dada saya. Jadi jangan merakit-rakit kaji di luar pengetahuan saya. Jangan bikin masjid dalam masjid. Guru itu 24 jam harus bisa diganggu. Bukan raja yang dia tidur nggak boleh ditelepon. Gitu. Jadi harus mengerti kiat-kiat cara menyampaikan makna dan cara menerima makna. Kaji itu kodrat. Kodrat itu kekuatan. Dan dia pasti hidup. Karena apa? Yang menerima itu amalan, diri wahyu. Ya. Apa diri wahyu? Itulah kitab. Subhanallah. Dia diri wahyunya Allah, nanya Allah. Semua kajian itu ada dalam pandangan sebuah kitab. Kitab itu bisa saja ingin mendapatkan seperti apa. Jadi tidak ada kesulitan kalau mengaji, kecuali kita sudah tepuk dada dalam mengkaji tadi. Merasa lebih dari orang lain. Nah itu yang enggak boleh. Sama dengan apa yang akan kita kaji. Tahap 3. Tahap 3 itu tahap demi tahap. Bukan tahap 3 itu sulit atau tahap 3 itu mudah. Yang jelas, kalau kajian berhubungan dengan ketuhanan itu pasti mudah. Tapi kalau kajian ini belum keluar dari iman, itu kesulitan yang nyata. Butuh pencarian. Seperti apa yang pernah kita bahas pada makom tahap kedua. Di tahap pertama saya sudah sampaikan, mencari sebuah wujud bernama batin atau bahasa Indonesianya diri. Ya. Nah, tapi diri ini kalau bahasa Tuhan naf, ya, batinku. Saya tidak mau jamaah ini kalau membahas sebuah kehormatan tertinggi rahasia Allah itu dengan nafsu. Apa contohnya dengan nafsu? Mendebat-debat, nah itu tidak boleh. Ikuti petunjuk dan arah karena ini jalur Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah mengikuti jalur Tuhan, insya Allah. Karena yang kita jaga dalam belajar ini hati Tuhan. Apa hati Tuhan? Jangan dia ragu dengan kita. Kan dikatakan di Al-Baqarah itu, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas kan? Sesungguhnya tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang yakin kepada ayat atau kitab. Tapi yakin ke kitab atau ke diri itu belum ada. Keraguan-raguan itu akan selalu menyusulmu.
Dan seperti yang saya bilang, memang kalau mau pintar menunggu siapa? Ada pelantikan kita jadi pintar. Kalau mau pintar, berikan kemampuan kebaikan kamu itu kepada sesama dengan menghimbau secara hakikat. Maka kamu akan diberikan lebih oleh Allah karena niatmu sudah kelihatan untuk menolong umat. Bukan ambil amalan masuk kamar terus ambil tasbih, itu namanya abid. Itu saya larang. Beribadah itu sebetulnya yang paling mabrur itu adalah menyelamatkan, bukan diselamatkan. Nah, di tahap pertama kita sudah belajar bagaimana kita melebur asma menjadi kodrat ismi, yang artinya harus mendapatkan diri yang diutus untuk memimpin semua diri dalam bentuk mengurus alam dan makhluk. Nah, kita sudah coba belajar. Di tahap kedua kita sudah mulai mendapatkan dasar-dasar perjalanan diri dari hijahiyah. Itu tahap kedua kita sudah. Sekarang kita sudah tahu bagaimana yang dikatakan garis lengkung itu orang sebut ba, tapi kita sudah bisa melihat ke dalamnya apa wujud ba-nya tadi. Nah itu. Jadi kalau pada tahap ketiga ini, nah ini kita harus benar-benar wajib mengikuti. Nah, mudah-mudahan ada yang merekam ini untuk kepentingan yang lain. Sesama jemaah. Sebelum saya masuk kepada tahap ketiga ini, saya masih menghimbau sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan dengan pemahaman dan kaji yang benar dalam tauhid, tidak masuk dalam kira-kira dan duga-duga. Saya selalu mendidik dan mengajarkan mengerti, bukan hebat, bukan pintar yang diminta. Mengerti dengan makna yang disuratkan, mengerti dengan makna yang disampaikan, yang dikalamkan, dan pencerahan-pencerahan ketuhanan harus menerima sebagai riwayat diri, bukan kaji Tuhan beda, kaji kita, kaji umat, bukan begitu. Daya, apa yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Daya itu adalah paham, mengerti, dan tidak ragu dengan memahami. Itu yang dikatakan daya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Nah, bagaimana kita bisa menerima dengan beban akan menyampaikan wahyu Allah kepada sesama kita dalam batin-batin Allah ini. Jadi tidak ada pemahaman yang bersifat menurut saya, tapi menurut kajian itu yang akan benar-benar disampaikan. Baik, jamaah, kita akan sampaikan mulai, yaitu pemahaman untuk tahap ketiga. Dalam kajian pemahaman terhadap tajalli diri atau perjalanan diri ini, perjalanan wujud batin, ada satu yang agak sedikit tadi yang akan tidak ada pembahasan, tetapi merupakan suatu tugas, yaitu menyimpulkan kepada sebuah wujud
dari pilihan yang telah disiapkan. Dan ini berlaku kepada semua grup. Ya. Baik, jamaah sekalian. Di dalam kita memperjalankan tauhid diri kita kepada tahap ketiga, yaitu mendapatkan sebuah diri wujud batin yang disembunyikan. Wujud batin yang disembunyikan dan hanya bisa dicari oleh orang-orang yang mengharapkan Tuhannya, karena diri ini adalah rahasia yang sangat dekat dengan wujudnya Tuhan. Dalam pencarian ini kita kembali kepada awal kita mengingat suatu kajian alif. Mungkin jemaah masih ingat ya. Dulu pernah kita kaji alif. Alif itu adalah sebuah alam batin yang hayat, yang bernama aku. Nah, saya aja masih ingat ya kan. Nah, di sini di tahap ketiga ini, di dalam perjalanan tahap kedua kita sudah mengingat melangkah kepada sifat domir dan sifat isim. Nah, diri yang disebut adalah rahasia yang dirahasiakan atau diri tenggelam, atau disebut dengan diri rahasia yang kodratnya adalah batin. Jadi batin rahasia. Batin rahasia ini pencapaian tajalli tentang wujud sebuah diri yang atas nama Tuhan ini hanya satu jalan pengenalan, yaitu Fatihatun Nasun atau Al-Fatihah. Setelah alif masuk pada pengenalan alif, masuk ke dalam tajalli Al-Fatihah, dari 6 kodrat hidup menjadi alif sehingga terjadilah diri hayat atau diriku. Karena dia berupa sebuah diri arat yang dijadikan, maka di dalam tajalli ketiga atau dikatakan dalam pemahaman ketiga ini, tahap 3 pengenalan ini, kita kalau memang tajalli Fatihatun Nasun, perjalanan batin Allah itu adalah diri, simak baik-baik jamaah. Saya jangan bawa lengah-lengok, lihat ke kajian. Dalam memahami tajalli atau pemahaman tentang sebuah naf, naf ini terjadi dari batin Tuhan. Makanya Fatihah, Fatillaha, batin Tuhan yang terlihat. Al-Fatihah, Fatihatun Nasun, yaitu diri batin yang menjadi diri batin. Sebuah wujud batin dibungkus oleh diri batin. Artinya diri yang tidak berasal dari langit, apa yang ada di bumi dan di langit, atau dikatakan batinul batin, ya, diri batin dalam alam batin. Diri batin dalam alam batin yang dimaksud itu adalah sebuah kodrat, ya, sebuah kodrat yang benar-benar nyata. Karena diri yang ada di dalam Al-Fatihah yang 7 ayat ini harus ketemu 7 tingkat diri.
Dia tersebar 7 tingkat makom diri. Ya. Dia tersebar 7 tingkat makom diri dari alif yang masuk di saat kita pernah belajar alif. Zahir pada 7 makom batin dan 7 lagi pada batinul batin. Zahirnya ada 7 dalam Al-Fatihah dan batinnya juga ada 7. Maka dijumlahkan dia 14 menjadi aras di bumi, 7 petala bumi, dan aras di langit menjadi 7 petala langit. Kalau petalanya tidak akan sampai 7, tapi disimpulkan namanya diri sifat atau alam sifat. Aras sifat, nah itulah alam langit dan bumi. Tapi berasal dari mana? Karena ada 7 batin Tuhan yang bertajalli. Batin pada zahir, batin pada batin, atau sir pada batin. Batin pada zahir, sir pada batin. Nah ini tajalli tersebut yang dikatakan Fatihatun Nasun tadi berjumlah 14 naf atau 14 makom. 14 makom ini diantaranya adalah menjadi satu wujud diri. Ya. 14, 7 zahir, 7 batin. Sesuai apa yang kita lihat dalam pelajaran, sifat dari isim dan domir itu akan pecah menjadi 7. Yang mana 7 itu tajalli diri. Ya. Yang mana 7 itu tajalli diri. Dan akan menjadi satu diri. Ingat. Akan menjadi satu diri. Makanya kalau kita lihat di 17 rakaat artinya 7 menghadap kepada 1. Yaitu jam 5, 17 itu hijrahnya jam 5. 5 adalah tauhid. Nah sekarang dari kita mempelajari diri-diri yang sebagai induk dari semua diri berasal dari 7 diri zahir dan 7 diri batin. Kalau alif berasal dari 3 kodrat batin, 3 kodrat zahir, bukan diri. Tapi kalau sir Fatihatun Nasun, ya, ingat itu. Atau nas itu dikatakan keumatan atau diri, itu batin, fa'ati itu adalah diri yang didirikan. Fatihatun Nasun adalah tajalli diri batin, diri yang disembunyikan. Diri batin apa? Batin tenggelam. Batin tenggelam. Inilah diri rahasia yang akan betul-betul menjadi suatu pencarian.
Ya. Pencarian diri rahasia ini tidak mudah kalau tidak bisa bongkar Al-Fatihah. Karena diri rahasia adalah kiblat dari seluruh alam. Kalau kita dalam sholat Al-Fatihah berdiri, berdirilah diri. Diri yang menjadi sembahan dari sekalian alam. Makanya jumlah rakaat sholat akan mewakili alam menyembah diri yang berwujud isim, yaitu memperlihatkan domir kepada semuanya. Di dalam tahap ketiga ini kita belajar saripati dari Fatihatun Nasun tersebut. Mana diri batin yang sebenarnya? Yang mana diri batin itu adalah diri wujudnya Allah. Bertajalli aku seperti diri. Diri siapa? Diriku dan dirimu. Dirimu bagi orang yang tahu aku. Maka dalam hal ini kita sudah masuk kepada sifat ketuhanan yang diwujudkan dua perkara. Ada yang pertama isim pasti tajali daripada wujudnya adalah atau zat atau zahir yang terlihat. Itu sudah pasti isim. Yang kedua domirnya. Domirnya tidak tetapi yaitu rahasia. Nah, kalau ini dipertemukan dengan dia akan bersebut kepada ilah, yaitu diri Tuhan yang berwujud rahasia dan batin. Dan ini akan kita pelajari nanti di papan tulis. Sekarang dengar dulu wawasannya. Disinilah kita akan tahu nanti bagaimana yang dikatakan yang batin adalah yang zahir adalah sewujud ayat yang terlihat. Ini ayat. Ingat. Dan batin adalah sebuah wujud yang tenggelam yang akan muncul menjadi hodamnya ayat, yaitu diri. Disebut dengan domir. Nah, ini perjalannya adalah dari dan Yang rahasia apabila sudah didapati satu wujud diri, ini yang dikatakan tajalli bernama hu. Tajallinya kodratnya hu. Nah, ini ya. Tapi itu belum kita bahas. Yang dibahas sekarang adalah mengenai antara diri rahasia. Domir, mana saja yang golongan domir. Yang rahasia atau batin rahasia. Yang kedua, mana juga yang golongan zahir yang terlihat. Ini bukan zahir berasal dari mana-mana. Apa-apa saja yang tergolong oleh zahir. Dan ini akan dipertemukan dalam pencarian. Dan inilah yang akan didirikan sebagai tajallinya. Tapi harus dihimpun dulu ke sini. Karena kaji diri kalau sudah bertajalli dalam ayat umul ayat apa? Al-Fatihah. Kalau ada orang ngaji diri nggak dihimpun dalam Al-Fatihah, itu sudah sesat. Hindari. Jangan didengar apalagi diikutin. Karena humul Al-Quran adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah
Juz adalah manusia. Ingat itu. 6.666 terimpun kepada 30 juz, 30 terimpun 114, 14 terimpun kepada 7 Al-Fatihah, 7 Al-Fatihah terhimpun kepada 1 Bismillah, Bismillah terhimpun kepada alif, alif tenggelam dalam ba, ba awal mula titik jadi, ba berasal dari titik, titik awal mula jadi. Itu yang wahyu, berarti lenyap semuanya. Itu Al-Fatihah sebagai umulnya. Nah, titik mula jadi inilah yang sedang kita bahas. Ada titik yang terlihat, ada titik yang tidak terlihat. Titik mula jadi disebut usul, titik mula awal jadi disebut asal. Itulah asal usul zahir dan batin. Jadi kalau kita sudah tahu di tahap ketiga ini mana saja himpunan diri Al-Quran, ayat Subhana Allah. Sesungguhnya nah itulah yang diwujudkan sebagai kitabullah. Tapi dalam ayat Allah katakan sesungguhnya akulah Allah, tapi posisinya nah. Sementara nahu itu ada di dalam Al-Fatihah. Sementara nahu itu ada di dalam Al-Fatihah. Tajali batin atau Fatihatun nasun, nasun. Arti nasnya tidak terlihat. Nah, tidak bisa dilihat. Cuma satu ada terlihat, yang satu tenggelam. Satu terlihat dan satu tenggelam. Nah, di sini akan kita pelajari mana saja diri yang tergolong kepada terlihat atau dikatakan nyata atau disebut dengan isim. Isim itu golongannya apa saja? Nama-nama dirinya. Nanti domir atau tenggelam. Nah, mana diri yang tenggelam itu? Yang tidak bisa diperlihatkan kepada apapun kecuali isim yang terlihat. Nah, itu ada beberapa buah, 7 juga. Itu ya. Jadi insya Allah coba kita pelajari dan kita akan melihat kepada papan tulis coba. Mudah-mudahan bisa dilihat insya Allah. Jadi tidak boleh sekali-kali mempelajari tentang diri itu tanpa himpunan Al-Fatihah, itu tidak boleh karena adalah umul Quran. Nah, yang umul Quran itu, itulah yang diri, itu yang dikatakan umul Quran. Mudah-mudahan bisa dilihat atau di screenshot, nanti dilihat di rumah atau apa. Silakan di screenshot dulu, nanti saya juga akan bagikan juga. Baik jamaah, para imam diperhatikan ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya terangkan tentang Fatihatun Nasun dari golongan-golongan diri yang disebut dengan isim atau domir. Nah, gitu kan. Nah, di sini saya menulis, bisa dilihat kira-kira jemaah? Bisa ya? Insyaallah ya. Ya. Kurang jelas Bu ya. Ya. Nah, kalau yang kurang jelas nanti lihat kepada yang jelas. Jadi kalau ngelihatnya itu HP-nya itu ditidurin, jadi pas itu, jangan didiriin. Nanti kalau didiriin dia layarnya tidak pas. Jadi kalau untuk menonton ke sini, baik. Ya, di sini disebut Fatihatun Nasun atau kita sebut dengan diri batin. Audio jangan dibuka. Diri batin yang dimaksud sini adalah Fatihatun Nasun. Nah, disinilah bagaimana keakuan
keakuan, akunya bertajali kepada keakuannya. Ya. Akunya bertajali kepada keakuannya. Nah, ini yang dikatakan dua perkara. Pertama disebut dengan ih. Ih ini adalah ilaih. Awal alif, belakang ha. Ih artinya hayat. Ya. Diri hayat, diri rahasia. Nah, alifnya ini dikodratkan sebagai sifat dan ha sebagai aras atau kekuatan. Nah, ha ini yang akan menjadi diri terlihat, ya. Sementara diri sifat akan menjadi diri batin yang tenggelam. Ini yang akan kita bangkitkan, timbulkan. Dia akan tenggelam tuh, nanti kita timbulkan insyaallah. Izin Allah. Jadi dengan itu, ini antara ih dengan ah. Artinya diri sir, diri rahasia dengan diri atau Allah atau zat yang terlihat. Nah, ini zat. Ini kita sudah kaji. Wujud kita ini adalah wujudnya zatnya Allah, ya. Nah, jadi di apa saja yang tergolong isim. Nah, yang tergolong diri terlihat atau Jangan nanti Allah nggak tahu juga di dalamnya apa-apa aja. Jadi kalau ketemu kalimat yang 7 ini, yang nyata ini dohir, jangan lupa. Ini harus dikuasai. Pertama dinamakan dengan ismi, ya, ismi. Ini satu nih. Ismi adalah ayat yang sudah lebur jadi wujud, jadi maujud. Nah, itu ismi. Ini sudah saya terangkan. Ismi golongannya adalah yang terlihat itu zat. Zatku yang aku bersifat pada sifatku sendiri, maka nyatalah zatku. Nah, ini yang dikatakan zat. Nah, yang ketiga adalah yang tergolong nyata itu adalah am. Ya, wa fi ampusikum na'an amta alaihim na'an am. Nah, di sini ya. Nah, itu digolongkan kepada isim. Nah, yang keempat adalah hak. Diri hak itu tergolong isim. Diri sebuah wujud nyata. Diri al-haq. Nah, ya, diri hak. Nah, gitu ya. Diri hak itu diriku, diri yang benar, diri milikku. Tidak ada penciptaan lain selain dari aku sendiri. Itu namanya hak. Nah, di sini yang kelima adalah kodrat yang tergantung isim itu adalah hu atau dia. Nah, ya berarti kalau ada dia berarti itu zahir. Itu zahir. Kalau ada hu. Nah, ya hu. Nah. Yang keenam adalah bahasa insan. Insan itu hanya alam dari ihsan. Jadi dia bisa dilihat. Nah, wujud ini boleh dipanggil dengan insan. Dia alam, bukan sebuah wujud. Nah, yang ketujuh dikenal dengan zahir. Nah, zahir. Nah, jadi kalau diri kodrat yang 7 ini, nah ini zahirnya. Nah, ini golongan sirnya adalah bi alaihim. Ya. Golongan sirnya bi alaihim, yaitu batin yang terlihat bi ala ihim. Ini 7 ini. Ya. Nah, sebelum kita melihat kepada yang tenggelam, nah ini kita lihat dulu di sini. Bahwasanya kata ih itu berasal dari sifat dan aras. Dia disebut diri rahasia karena alifnya adalah kodratnya sifat dan ha
kodratnya aras atau kekuatan. Coba kalau ada sifat dengan kekuatan, gimana kita mau melihatnya? Nah, nanti kita terangkan itu. Jadi dari ini disebut dengan ilah. Nah ya, ilah itu Tuhan, Nah yaitu jadi sebuah wujud ketuhanan, bukan Allah tapi ketuhanan. Nah ilah. Nah jadi di sini kita lihat di sini adalah husnanya adalah ilah dan asmanya itu Allah. Nah gitu ya. Nah ini sudah dipahami dari syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Nah ini jadi sudah kelihatan asmaul husnanya di sini. Nah, diri yang tersebut itu diri ilah dan diri Allah dari dalam kodrat Allah tadi antara sifat dengan aras dipertemukan itu disebut dengan al-haq, yaitu diriku. Nah ini yang disebut dengan al-haq. Zahirnya Allah, batinnya ilah disebut al-haq. Nah, dan ini diri yang terwujud masih dalam sifat wujud dan belum bisa dikaji. Ya, kenapa belum bisa dikaji? Karena nanti akan sifat wujud adalah sifat yang sangat bebas bagi Tuhan untuk berwujud apa saja. Nah, makanya kajiannya itu akan menyusul. Nah, terus dilihat dari diri tenggelam atau domir. Domir itu apa-apa saja. Kalau isimnya tadi sudah kelihatan domirnya. Domir itu adalah hayat. Ya, golongannya hayat. Nah, hayat itu tidak terlihat. Yang kedua, yang ketiga golongannya an. Kalau domir tunggal artinya. Ya, kalau domir itu artinya tunggal. Nah, jadi yang ketiga an. Nah, an ini diri batin yang wujudnya rohani atau disebut husna. Ya, perpaduan. Jadi rohani itu perpaduan kehidupan jasmani dan rohani itu disebut an. An itu nama batin. Ya, kalau dia terlihat am, ya. An, ya. An, am. Nah, ya. Na an am, na an am. Nah, gitu ya. Nah, itu rohani atau husna. Nah, ini yang disebut dengan kun jadi. Ya. Nah, kun jadi atau sifatnya adalah hu, aku atau alif ya. Nah, yang kedua itu keempat ada sebutan min. Min juga sebutan diri bagi Allah. Ya. Min. Nah, min itu adalah keakuan dia juga. Penyebutan keakuan. Jadi di sini sangat kita mendapatkan kekayaan ilmu ya, kekayaan ilmu. Nah, yang berikut min keakuan dan ini akunya ya. Kalau yang terlihat tuh keakuan, tapi yang akunya nih diri yang tenggelam, batin Kalau yang keakuannya adalah ada nih, lihat tulisan di sana ini ya. Hu. Nah, hu adalah keakuan. Nah, keakuan. Aku, hu adalah aku. Nah, ini di sana ada keakuan. Nah, yang keenam ihsan. Ihsan adalah jalur roib, ya, jalur tenggelam. Kita ini ihsan atau dikatakan diri rahasia, insan rahasia. Nah, yang terakhir 7 roib. Roib ini adalah batin. Nah, roib. Jadi kalau nilai manusia itu namanya roib. Kalau goibnya Allah dari manusia atau dinanya itu namanya roib. Roib. Nah, gitu ya. Jadi itu namanya roib. Nah, gitu. Jadi roib itu batin. Nah, itu yang dikatakan ta'alaihim.
Nah ya, itu yang dikatakan. Jadi Fatihatun nasun bi alaihim ta'alaihim perlu kita sampaikan. Pedoman kepada Al-Fatihah ayat 6 dengan 7. Ya. Di situ dinyatakan bahwasanya siratal ladzina an'amta alaihim dengan ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdin tajalli nas manusia, sirat. Nah, ingat, tul alif lurus, mustaqim hanya satu. Manusia yang berdiri yang tersirat hanya satu. Itulah ketuhanan tadi. Ya. Nah, siapa itu? Yang satu itu siapa? Itu yang dikatakan tadi an'amta alaihim tadi. Ya. Nah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, diri siratal mustaqim, diri tersirat memiliki diri batin-batin yang nyata. Nah ini batin ini. Bukanlah kulit, namanya kulit, sifat la ilaha illallah pada wujud Tuhan. Jadi tidak ada yang berawal dari sifat manusia. Yang dikatakan diri batin, ini yang dikatakan bi alaihim atau dikatakan dengan na. Dikatakan dengan na. Tapi kalau itu yang dikatakan disebut isim. Isim itu adalah sebuah diri zat yang terlihat kodratnya bi alaihim. Sementara yang wujud adalah diri domir atau yang tenggelam. Di sini domir. Nah ini kodratnya ta'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim itu diri ya, itu yang dikatakan diri ihdinas diri rahasia, din bertajalli nas wujud manusia, sirat tersirat, mustaqim itu hanya satu. Nah, ghairil ma'du bi alaihim. Nah, itu yang zahir. Bi alaihim. Ya. Kalau yang di dalam domir ta'alaihim, yang di luar bi alaihim. Bi itu batin, ya. Ala itu Tuhan, ihim berupa diri. Nah, gitu ya. Jadi maka disinilah pertemuan dua wujud Tuhan dalam Al-Fatihah ini. Ya. Inilah yang menjadikan diri yang rahasia yang dikatakan tenggelam yang akan kita ungkap. Paham? Makanya di sini wujudnya saya kosongkan karena harus siapa yang duduk di sini dan mana dari 7 ke 7 ini menjadi satu diri. Dan ini akan menjadi pilihan belajar. Saya siapkan 7 zahir, 7 batin. Silakan cari pasangan untuk mengisi posisi ini. Sebelum tajallinya diturunkan. Itu Al-Fatihah, itu Fatihatun Nasun. Jadi jangan nanti diri disebut isim adalah ayat, domir adalah kodrat, tapi tidak wujud Al-Fatihah. Ini salah. Ya, itu salah. Jadi wujud diri itu adalah Fatihatun Nasun, Al-Quran. Nah kita buktikan pencarian Al-Qurannya. Gitu ya, pencarian Al-Qurannya kita buktikan. Nah, sampai berdirilah diri rahasia, diri pemimpin dari seluruh diri.
Dan kita wajib mengetahui dan mengambil pasangan kesimpulan dari kajian tajalli batin ini bernama diri atau nafs. Diri ini kan bahasa Indonesia, tapi kalau dalam ejaan hakikat itu dinamakan nafs, gitu ya. Nanti bagaimana tajallinya? Ada ini penting, ini pahamkan dulu. Baik, kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Baik, silakan juru tabligh memimpin jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya telah menjabarkan tahap yang ketiga ini khususnya pada atau difokuskan pada Fatihatun Nas. Oleh karena itu, silakan para salik, para imam atau para ustadzah untuk menanyakan kepada guru mursyid kita tentang jabaran-jabaran yang telah disampaikan oleh beliau. Barangkali ada yang belum paham atau perlu dijabarkan hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Oleh karena itu kami buka kepada para ustadzah, para imam untuk menanyakan kepada Buya dengan cara mengangkat tangan, dan mohon kepada yang tidak bertanya tolong audio dimatikan. Silakan para imam atau ustadzah. Ya, silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Silakan kepada Imam Samsuddin untuk menanyakan kepada guru mursyid kita. Terima kasih juru tabligh atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Semoga Buya bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah, insyaallah. Silakan. Terkait dengan Maaf sebentar Pak, lagi di pengajian Pak. dari Lagi live, Pak. ismi dengan 7 dari domir yang baru disampaikan tadi. Untuk dari isim itu ada 7. Iya. Namun yang saya catat sesuai dengan apa yang dijelaskan itu baru 4, yaitu hu atau dia, dohir, kemudian insan, alam, kemudian dohir. Kemudian untuk domirnya itu belum jelas, mohon di Ayat min sampaikan. Terima kasih. ihsan ro'ib. Nah, mungkin itu bisa dilihat kepada jemaah lain nanti. Ya. Insyaallah. Domir hayat an minhu ihsan dan ro'ib. Nah itu ya, itu tingkat domir, tingkat diri tunggal. Dari ketunggalan diri memiliki kodrat yang banyak, wujudnya tunggal, domir. Nah ini jadi antara yang domir dengan isim tadi, yang 2, 77 ini, 7 na ya, dan 7 hu, atau dikatakan dengan bi alaihim ta'alaihim, atau dikatakan dengan ih dan ah. Nah ini menjadi satu wujud diri yang harus ada dalam pencarian. Paham? Insyaallah. Dan ini memiliki tajalli
yang akan membangkitkan atau mendirikan, ya, mendirikan diri sejati dan sejatinya diri. Gitu. Itu yang dikatakan diri tajalli batin atau Fatihatun Nasyun. Nah, paham? Insyaallah. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Samsudin. Silakan kepada para imam yang lain atau ustazah. Terima kasih Pak Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Ayah senantiasa sehat selalu beserta keluarga, insya Allah, amin. Insyaallah. Ayah, saya tuh belum paham Ayah perbedaan titik mula. Jadi dikatakan usul, titik awal. Jadi itu asal. Saya perbedaannya itu seperti apa ya? Ini nahu. Nahu. Na asal hu usul. Nah, apa lagi? Beda mula sama apa tuh? Apa ya? Apanya? Mula sama asal. Jangan mencari kalimatnya yang tidak bermakna, cari maknanya. Kalau asal, usul, asal itu dia memiliki wujud. Kalau usul dia tidak memiliki wujud gitu. Nah, itu bedanya. Ya. Ya, insya Allah ya, paham ya. Asal tidak, asal kalau asal dia memiliki. Nah, contohnya sekarang ini kalau tingkat Asal kepada makomnya apa? Ismi itu asal. Dia memiliki wujud. Tapi kalau makomnya domir itu tidak memiliki wujud sama sekali. Gitu. Aku. Nah, keakuannya ada pada diri terlihat tadi atau dikatakan dengan isim, itu keakuan. Nah, nanti barulah disatukan dalam wujud sebuah jiwa. Gitu, paham? Insya Allah ya, insya Allah paham ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ustazah Airo Hayati. Silakan kepada para imam dan para ustazah yang lain. Silakan Ustazah Rati Badriati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya, Pak Imam Asep. Alhamdulillah, terima kasih, Buya. Pak Imam Asep sudah, dan terima kasih Buya selalu hadir bersama kami. Pak Imam Asep sudah dirawat. Insya Allah besok untuk tindakan pemasangan ring, insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Sekali lagi bimbingannya sangat dahsyat Buya. Terima kasih Buya. Seperti itu, alhamdulillah. Terima kasih juga para imam. Buya, terkait dengan tadi ada 7 berpasang-pasangan, apakah ini setiap untuk tadi al-haq dan mengarah ke wujudnya itu selalu disandingkan seperti tadi Buya kalamkan am-an, terus di dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa itu menjadi satu. Jadi pasangannya tidak banyak. Ya, dia dari pilihan 7 pada ismi, 7 pada domir itu menjadi satu. Jadi bukan dipasang-pasangkan 7 ini, cuma menjadi satu. Gitu. Bisa jadi tidak berpasangan menurut urutan.
Nah, gitu. Nah, itu. Jadi satu kesatuan Buya seperti itu. Iya, Ini dua 7 itu gabung. akan tenggelam menjadi 1. Nah, jadi yang jumlah 14 ini akan marwahnya naik kepada petala langit 7, petala bumi 7. Gitu. Yang 1 ini adalah sesuatu yang diantara keduanya. Gitu. Nah, ini itu yang harus menjadi pencarian nanti. Gitu. Insya Allah Buya, Insya Allah. Terima kasih Buya penjelasannya dan Buya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ratih. Kemudian langsung kepada Pak Imam Besar. Silakan Pak Imam. Terima kasih pada Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf Buya, belum saya buka ini. Saya tadi masih pesawatnya di-delay dari Lombok, terus sampai ke rumah jadi di luar dugaan, dan ini masih dalam perjalanan. Jadi saya mendengar juga ini sepintas tadi, mungkin memang agak terlambat. Tapi saya mendapatkan yang baru nih. Mudah-mudahan ini yang mau saya tanyakan Bu ya. Selanjutnya terima kasih, alhamdulillah teman kita Pak Imam Asep sudah mulai membaik ya Bu Ratih ya, insyaallah dengan berkat doa mursyid dan kita semua para imam, insyaallah nanti Imam Asep dapat kembali bersama kita. Baiklah Buya, yang mau saya tanyakan tadi saya menangkap sedikit. Ternyata bi'alaihim itu adalah an dan am. Ada begitu Buya ya? Tadi saya tangkap gitu Bu. Iya, 7 pasang dia, 7 pasang. Jadi ini yang menjadi pencarian yang mewakili 14 na 7 hu ini, mana yang sesungguhnya. Nah gitu, ini yang kalau an'am itu sudah pasti, berarti kan makomnya kita dapat an adalah batin, am terlihat. Adakah yang lebih mulia dari itu kesimpulannya? Nah ini, ya kan gitu. Dari kesimpulan yang akan diambil. Jadi sini kan banyak dia. Ya. Ada juga zat, ada juga hayat, ada am, ada an, ada hak, ada min, ada hu, ada hu. Gitu. Jadi dari kodrat Tuhan dan ketuhanan dipadu menjadi suatu wujud yang tidak ada duanya, dan itu menjadi wujud tunggal. Nah inilah sebuah diri yang disembunyikan tadi, yaitu diri yang tenggelam gitu. Enggak, jadi gini biar supaya saya lebih paham lagi nih. Tadi ada cerita dengan bi alaihim, satu lagi ta'alaihim. Iya betul. Nah apakah antara bi alaihim dan ta'alaihim yang nanti jadi satu itu Bu ya? Dan itu yang saya suruh cari tadi, apa iya lewat an'am ta'alaihim atau lewat mana? Ini kan kita sudah belajar menyikapi dulu nih, menyikapi suatu kesimpulan diambil dari 7 atau diri sifat, sifat yang dari domirnya sifat ismi atau dikatakan zohir batinnya. Nah gitu, tapi zohir batinnya dirinya sendiri kan gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya kita an'am ta'alaihim, betul, tidak ada kesalahan di situ. Cuma barang siapa yang mendapatkan kemuliaanku, maka itulah derajat yang paling tinggi kan gitu. Nah,
dari mana kita bisa mengambil suatu kesimpulan? Mungkin ada pencariannya yang lebih, kan gitu. Nah, setelah ini terbongkar, barulah kita dirikan dan kita naikkan diri itu, wujud batin yang tenggelam itu, gitu. Oh iya, saya paham. Mungkin bisa ada pintu lain gitu maksudnya Bu ya? Iya, Untuk betul. menegakkan itu. Oh, Coba dicerna Ya. dulu dari yang Ya. begini nih. Coba nanti mana kesimpulannya nanti dari Ya. dari ini semua gitu kan? ya. Kalau Ya. contoh gini sekarang, imam menjawab An'am, ini contoh ya. Itu kan jumlahnya masih 7, Mam. Di dalam 7 dia kan gitu. Ya. Ini kita menjadikan 1 dia nih, kan gitu. Kalau An'am ta'alaihim itu adalah diri sifat, kan itu. Masih diri sifat karena masih dalam hitungan, kan gitu. Nah, kalau kita bisa mengambil yang lebih, kesimpulannya mungkin itu derajatnya lebih tinggi lagi, kan gitu. Oh iya. Makanya jamaah juga semua disuruh berpikir. Nah, barang nanti ini menjadi suatu antar jamaah itu akan menjadi suatu pengujian untuk untuk mendapatkan tajadinya. Memang kita bonuskan seperti itu sesuai petunjuknya. Jadi belajar, kalau diambil di mana kita bisa mengambil ini? Nah, menjadi suatu nama yang tak terpisahkan. Sementara menunya ada 14 nama. Oh. Menunya 14 nama ini. Mana yang menjadi sebuah wujud yang tidak bersekutu antara na dengan hu dan na dengan hu ini, kira gitu. Karena na itu dengan hu ini kan sama-sama sebuah tanggungan, sebuah wujud. Nah, ini kan berbentuk zahir dan batin, ya Mam. Ya. Yang berwujud zahir batin ini siapa, kan gitu. Ya. Gitu maksudnya. Ya Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillah nanti saya lihat lagi nih. Kemana lari ini ya Bu ya. Makanya malam ini agak panjang live-nya ini, gitu ya. Agak panjang live-nya ini. Entah jam berapa berhentinya ini, kan gitu. Sampai putus ya Bu ya. Oh iyalah, ini kan. Oh iya. Ini. Ya Bu ya. Baik. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam Besar atas pertanyaannya yang sedikit banyak membuka tabir sedikit demi sedikit. Baik, kemudian dilanjutkan kepada Imam Fadli, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, ini kan 14 ini kan 77 itu Bu ya. Iya. 7 pitala langit, 7 pitala bumi kata Bu ya tadi kan. Berarti yang 14 tuh larinya ke sana itu Bu ya, yang 77-nya. Iya. Karena 7 menjadi qudsi, 7 menjadi aras. Itu sudah setelah bertemu dengan diri yang sesungguhnya yang di antara keduanya. Wama bainahuma, kan gitu. Iya. Jadi diri siapa yang ada di 7 kekuasaan dan 7 kekuatan ini. Nah, kan gitu. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Dah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam Fadli. Lanjut kepada Imam Bayu, silakan Imam.
Alhamdulillah, terima kasih Zul Tabli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemunya bi'alaihim dengan ta'alaihim, bukankah itu jadi wujudnya aku ya? Ya, semuanya akan seperti itu. Dan apakah aku itu Tuhan atau memang aku? Ya kan gitu. Kan sudah boleh kita membuat kesimpulan ya, karena kita dalam keadaan bebas. Tidak bisa, menentukan Tuhan tidak bebas, jadi Tuhan baru bebas. Ya. Oh ya Bu ya. Ya insya Allah ya, alhamdulillah, terima kasih itu ya Bu. Pelan-pelan aja, masih panjang waktunya insya Allah ya enggak? Saya ingat Jadi, Pak Ewa. iya, Silakan. kena gini. Kebenaran dari 6 dan 7, surat ke-6 dan ke-7 di Al-Fatihah itu sangat jelas. Ya kan? Nah di sini sangat jelas. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, sungguhnya kerahasiaan Allah itu pada diri sirat yang tersirat mustaqim hanya satu. Diri mana itu? Nah, ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, hanya satu, yaitu na'an'amta alaihim, yaitu diri Tuhan. Kan gitu. Diri batin yang terlihat. Yang ditanyakan, siapa nama diri batin itu? Kan gitu. Ya kan? Kalau batin ya kan, terlihat Nah di sini kan sangat banyak, ada na, ada hu. Nah ini, nanti ini yang nasun ini, nasun. Jadi mana diri batin nasun tadi, Fatihatun nasun, tajali diri batin itu kan gitu. Nah coba dicari, silakan kan begitu. Paham? Nah, jadi disinilah jemaah. Kenapa dalam kajian keakuan dan aku dan keakuanku menjadi kodrat umat dan Tuhan yang tidak boleh bersekutu. Langkah demi langkah kita sudah belajar dan ini sudah memperlihatkan kebenaran kajian. Karena sudah masuk ke dalam tajalli Quran. Ya. Nah, di sini juga ada bahasa insan suratnya atau termasuk golongan surat insan, dan ihsan adalah golongan juz. Menjadi seorang penyelamat wali Allah memiliki kemampuan akal, iman dan ilmu. Dan ini harus ada pengisian, pembekalan. Kemampuan akal dalam menerjemahkan, kemampuan iman di dalam menghayati, dan kemampuan ilmu dalam menjalankan. Wali Allah itu mampu semuanya. Semut hitam di atas batu hitam, dalam yang tempat yang hitam juga bisa dihitung berapa kali saya bernapas. Itu kemampuannya. Ini tajalli Al-Quran, jangan nanti tubuh ayat, diri hayat. Itu Al-Fatihah, tapi tidak mampu kita mana yang ayat dan hayat yang menyatu, yang menjadi kodrat sebuah rahasia Allah, sebuah batin yang dia tenggelamkan, yang mana batin ini adalah sebuah wujud yang mampu menyelamatkan semua umat. Berarti batin ini umat apa tidak? Nah, pikirlah itu. Gitu. Baik jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.